Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Syahroni Syam, SIC MPD, peserta Diklat Cakasek SMA tahun 2021 Provinsi Banten. Diklat Cakasek SMA tahun 2021 Provinsi Banten meliputi 4 tahap kegiatan. Yang pertama, on the job training. 1. Dilaksanakan secara daring. Yang kedua, in service training atau IST1 dilaksanakan secara tatap muka. Yang ketiga, on the job training atau OJT2 dilaksanakan secara daring. Yang keempat, in service training IST2 dilaksanakan secara tatap muka. Sekolah asal Cakasek SMA Negeri 9 Pandeglang. Sekolah magang saya di SMA Negeri 17 Pandeglang yang beralamat di Kecamatan Cigelis. Adapun latar belakang RTL ini adalah Diklat calon kepala sekolah tahun ini dilaksanakan dengan menerapkan pembelajaran secara daring kombinasi yang terdiri atas 4 tahap kegiatan: OJT1, IST1, OJT2, IST2. Kegiatan OJT dilaksanakan pada 2 sekolah, calon kepala sekolah bertugas atau sekolah asal, dan sekolah magang tempat calon kepala sekolah belajar peningkatan kompetensi calon kepala sekolah atau sekolah magang di SMA Negeri 17 Pandeglang. Selanjutnya penulis menyusun laporan RTL. Laporan ini merupakan tugas wajib bagi peserta diklat calon kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah. Tujuannya adalah hasil yang diharapkan. Yang pertama, terbentuknya kepala sekolah yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, sosial, dan kewirausahaan, dan seterusnya. Rencana proyek kepemimpinan atau RPK di sekolah asal SMA Negeri 9 Pandeglang mengambil tema peningkatan kemampuan guru dalam menentukan metode pembelajaran discovery learning yang tepat dengan karakteristik siswa melalui kegiatan supervisi akademik. Adapun langkah-langkah RPK, yang pertama persiapan. Dilanjutkan dengan pelaksanaan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Sudah sarapan semua ya? Sudah bagus, menggunakan masker semua, kalau sudah bersih, hati
ya untuk merebut kekuasaan negara kita. Nah, kita tetap kekuasaan kita tetap dijaga oleh kita, bahkan mungkin nanti kalian juga akan yang memegang kekuasaan itu, kita harus rajin belajar. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang karakter hidrokarbon, kemasan hidrokarbon itu sendiri. Ada atom primer, atom sekunder, tersier, dan kuartener. Kalau hari ini kita akan belajar tentang tata namanya. Nanti hidrokarbon itu ada yang namanya alkana, alkena, dan alkena. Nanti di kegiatan pembelajaran Ibu selalu ada penilaian prosesnya, apalagi hasilnya. Yang mampu memberikan pendapat, menjawab pertanyaan, itu nanti ada penilaiannya. Jadi semuanya harus berperan aktif ya. Bisa? Oke. Nah, kalau itu Ibu bagi dulu kelompoknya. Dimulai dari sini deh. Sebutkan 1, 2, 3 aja, nanti berulang ya. Oke, yang tadi menentukan nomor 1 silakan berkumpul di sini. Yang menyebutkan nomor 2 silakan berkumpul di sini. Yang menyebutkan nomor 3 silakan berkumpul di sini. Tetap atau segar ya? Ya. Bersih. Kenapa kira-kira? Lebih pekat garam atau air? Air garam ya? Aditya Saputra, izin kemana? Ada. AF, Dewo. Kemarin tugasnya tentang penerapan osmosis di kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Pembuatan tes dulu. Pembuatan? Tes dulu. Satu lagi. Satu lagi. Celup, cuci darah, terus penyerapan air oleh akar tumbuhan. Penyerapan air oleh akar tumbuhan. Di sini ada gambar dari satu tumbuhan, ya, satu tumbuhan. Ada yang keadaannya hipertoni, ada yang isotoni, dan juga hipotoni. Ini ada kaitannya dengan tadi yang kalian sebutkan tentang penyerapan air oleh akar tumbuhan. Ada di tekstur, coba nanti dipegang ya. Ya. Poin 3 diisi tentang perubahan yang terjadi pada kalian. Ada yang bagian berwarna kental, ada yang bagian baca-baca, dan ada yang bagian tulis. Kan kerja sama ya. Ya, Bu. Kecil sini put, belum nanti. Oh, siap. Ada yang mau ditanyakan?
menyimpulkan dari praktikum kita ini bahwa kentang yang direndam dalam larutan garam mengalami osmosis di mana kandungan air dalam kentang lebih besar sehingga air cenderung keluar dan menyebabkan berat kentang berkurang dan mengubah tekstur kentang. Kentang yang direndam dalam air biasa mengalami difusi di mana kandungan air yang ada di luar kentang lebih besar sehingga air cenderung masuk dan menyebabkan berat kentang bertambah dan menyebabkan tekstur kentang segar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Perbedaannya kalau di osmosis ini berbeda dari fusi. Kalau osmosis dia melewati namanya membran semipermeabel. Untuk menutup, kita lakukan evaluasi. Tutup dulu materinya dan kuis. Siapkan kertas lembar. Kuis. Marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Peningkatan kompetensi guru pada siklus 1 dan siklus 2 mengalami peningkatan pada siklus 2-nya. Dampak keberhasilan kegiatan RPK juga sama, pada siklus 2 mengalami peningkatan. Pencapaian student well-being juga sama, pada siklus 2 terjadi peningkatan. Selanjutnya, calon kepala sekolah melaksanakan kegiatan yang kedua, yaitu pelaksanaan kajian manajerial yang meliputi 8 SNP di sekolah asal dan di sekolah magang. Langkah-langkahnya, yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, hasil pelaksanaan kajian manajerial sekolah asal dan sekolah magang terlampir di file MS Word. Kemudian kegiatan yang ketiga, pelaksanaan peningkatan kompetensi atau PK berdasarkan hasil AKPK yang kurang di sekolah magang di SMA Negeri 17 Pandeglang. AKPK penulis atau calon kepala sekolah, supervisi. Langkah-langkahnya persiapan, pelaksanaan, dan hasil. Ini matrik peningkatan kompetensi di sekolah magang. Demikian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Afni Mutia Hasani. Saya sebagai guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 9 Pandeglang. Di mana pada kesempatan kali ini
Saya ingin memberikan testimoni saya setelah saya melakukan kegiatan rencana proyek kepemimpinan atau RPK mengenai supervisi pada proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan didampingi oleh Bapak Roni Syahrul Nizam MSI. Di mana pada kegiatan RPK ini saya melakukan 2 siklus. Pada kegiatan RPK ini saya menggunakan model pembelajaran core. Kemudian metode pembelajarannya itu menggunakan metode eksperimen sederhana disertai diskusi kelompok, dan juga diterapkan pada mata pelajaran kimia dengan materinya yaitu sifat koligatif larutan bagian tekanan osmotik. Pada siklus 1, pembelajaran itu masih kurang menarik dan kurang interaktif. Jadi siswa masih pasif dalam bertanya, dalam mengemukakan pendapatnya, kemudian dalam menjawab pertanyaan. Kemudian hasil pembelajaran dan tujuan pembelajarannya masih belum maksimal. Siswa itu belum kelihatan merasa happy di kelas, merasa bahagia di kelas. Mungkin salah satunya dari proses penyampaian dan juga langkah-langkah pembelajaran yang saya sampaikan masih kurang, sehingga dilakukan supervisi oleh Bapak Roni Syahrul Nizam dan diberi beberapa masukan, sehingga masukannya saya terapkan pada pembelajaran di siklus kedua pada materi yang sama, yaitu materi tekanan osmotik. Nah, pada siklus 2 ini sudah terlihat pembelajaran studi 2 lebihnya itu sudah tercapai maksimal, di mana siswa menjadi lebih senang dalam belajar, kemudian lebih aktif bertanya, interaksinya itu 2 arah, tidak hanya dari guru tapi juga dari siswa. Nah, sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni, guru kimia SMA Negeri 9 Pandeglang. Setelah saya mengikuti rencana proyek kepemimpinan bersama Bapak Roni Syahrul Nizam MPD mengenai supervisi proses pembelajaran, ada beberapa hal yang saya dapatkan. Pertama, terdapat peningkatan kualitas pembelajaran bagi peserta didik, terlihat dari kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik yang saya tes setelah selesai pembelajaran, itu terdapat perubahan yang signifikan. Kedua, peserta didik merasa bahagia pada saat proses pembelajaran, mereka saling berperan aktif, terlihat ceria. Dan yang ketiga, langkah-langkah penerapan model discovery learning yang diantaranya pertama, pemberian stimulus berupa tayangan video, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan itu tahapannya dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh semangat. Selain itu, dengan penerapan model tersebut, materi pembelajaran tidak mudah dilupakan karena mereka menemukan sendiri konsepnya. Oleh karena itu, rencana proyek kepemimpinan mengenai supervisi proses pembelajaran ini memberikan dampak positif dalam hal proses pembelajaran. Bagi saya, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemajuan dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Somantri. Saya dari kelas 12 IPA 1. Setelah saya mengikuti pembelajaran kimia dengan Bu Afni, yaitu tentang materi peristiwa osmosis dengan metode core, alhamdulillah saya sangat merasa sangat senang karena materinya mudah dipahami dan tidak ngantuk. Metode materinya juga tidak monoton. Motivasi saya dalam belajar meningkat, kemampuan saya untuk bekerja sama dalam kelompok meningkat, dan hasil belajar saya lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piranggaini dari kelas 11 IPA 5. Setelah saya mengikuti pembelajaran kimia yang diajar oleh Bu Erni tentang senyawa hidrokarbon dengan metode discovery learning, di sini saya merasa pembelajaran saya sangat meningkat, hasil kerjasama tim juga meningkat,
keaktifan saya lebih meningkat, dan semangat belajar saya lebih meningkat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum